Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, orang-orang yang mengikuti jejak perjuangan beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kultum hari ini berjudul keutamaan sholat 5 waktu. Anak-anak, kenapa banyak dari kaum muslimin tidak mengerjakan sholat? Tak usah jauh-jauh untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat 5 waktu yang wajib saja mereka tidak kerjakan. Padahal cukup 10 menit waktu yang diperlukan untuk melaksanakan sholat dengan khusyuk. Mengherankan ya? Banyak kaum muslimin bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga terbenam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan. Makan perlu uang. Dan uang hanya didapat kalau mereka bekerja. Karena mereka mengetahui keutamaan bekerja keras, maka mereka pun melakukannya. Oleh karena itu, dalam kultum ini, Bu Nunung akan mengemukakan pembahasan keutamaan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Keutamaan sholat 5 waktu. Sholat memiliki kedudukan yang agung dalam Islam. Antara lain, pertama, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebabkan kafir kecuali sholat. Kemudian yang kedua, sholat adalah tiang agama. Seseorang tidak tegak imannya kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiang atau penopangnya adalah sholat. Keutamaan yang ketiga adalah amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah. Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga dengan amalan lainnya. Keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Pertama, mendapatkan cinta dan ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31,
Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian yang kedua, selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Orang muslim yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 2, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Kemudian di ayat berikutnya Al-Baqarah ayat 3, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, anak-anak, jadi setelah kalian mendengar penjelasan tentang keutamaan sholat, rasanya sayang ya kalau kita sebagai umat muslim masih suka meninggalkan sholat, apalagi sholatnya itu ditinggalkan dengan ringan-ringan saja, tidak merasa bahwa ini kewajiban. Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau kita meninggalkan sholat dan tidak merasa bahwa sholat itu kewajiban, kita bisa digolongkan kepada golongan orang-orang yang kafir. Jadi sayang, apalagi sekarang sedang bulan Ramadan. Jadi supaya pahala Ramadannya juga lebih, puasa Ramadannya juga lebih baik lagi, maka sholatnya pun kita harus perbaiki untuk yang kalian yang masih bolong-bolong sholatnya, yang masih malas-malas sholatnya ya. Nah, demikian materi kultum yang Bu Nunung sampaikan hari ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.